Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi kali ini di video ini aku mau ngejelasin ke kalian, buat kalian para pemula yang misalnya kalian tuh baru mau mulai buka usaha nail, tapi kalian itu masih minim modal. Terus kalian bingung nih mau beli alat dan bahan apa yang cocok buat minim modal kalian, biar kalian itu nggak percuma beli, terus ujung-ujungnya nggak kepake. Kalian simak terus ya videonya. Sebelum aku kasih tahu tipsnya, kalian bisa subscribe dulu channel ini biar aku akan semangat terus buat ngasih kalian tips seputar nails ya guys ya. Kalian bisa pencet like dan komen kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sesuatu mengenai nails atau penjelasan yang kurang jelas dari apa yang aku sampaikan ya guys ya. Nah, di sini yang pertama yang aku catat di sini adalah pendorong kutikula. Kalau misalnya kalian itu masih di tahap pemula, di mana kalian itu tuh tidak pakai alat seperti ini, itu kalian wajib banget pakai pelunak kutikula yang dia itu harus pakai alat manual pusher kutikula seperti ini. Karena sebelum kita memakai pusher kutikula itu kita wajib banget pakai pelunak kutikula biar kalian itu bisa lebih mudah untuk mendorong kutikulanya. Terus kalau misalnya kalian sudah di tahap pemula to pro, alias kalian itu sudah mulai ada di kelas menengah untuk bisa tahu teknik nail gel ini, kalian sudah pakai alat yang seperti ini, itu kalian nggak perlu pakai pelunak kutikula ya guys ya, karena tanpa pelunak kutikula itu udah bagus banget. Bahkan itu direkomendasikan tanpa pelunak kutikula jika kalian sudah mengerti pakai alat yang aku tadi jelasin ya guys ya. Terus pelunak kutikulanya itu kalian nggak perlu yang mahal-mahal, kalian cukup pakai merek dari BNC ini. BNC kutikula ini harganya murah guys. Kalau misalnya kalian belinya di toko Orin itu kayaknya sekitar 10 ribuan ke atas, ya 15 ribu ke bawah lah. Jadi masih bisa menjangkau kantong kalian buat kalian yang masih minim budget ya. Terus yang kedua ada cuticle nipper. Cuticle nipper ini kalian pasti tahu itu adalah gunting kutikula. Jadi gunting kutikula ini juga kalian harus hati-hati, nggak sekedar yang kalian nyarinya yang penting murah, tapi ternyata hasilnya juga nggak maksimal karena ini nih kan menyangkut potong kutikula. Jadi kalau misalnya kalian nggak pilih juga yang kualitasnya bagus, itu bisa aja melukai kutikula customer kalian karena kualitas dari cuticle nippernya itu nggak bagus ya guys ya, apalagi dia pisaunya nggak tajam gitu. Aku rekomendasiin untuk cuticle nipper ini kalian bisa pakai yang merek seperti ini. Ini harganya nggak terlalu mahal, jadi nggak menguras kantong kalian. Kalau nggak salah ini ada di toko Orin juga. Kalau kalian mau itu kisaran sekitar 45.000 sampai 50.000 ke bawah setahu aku ya guys ya. Ini kalian harus beli yang memang harganya segitu, jadi jangan beli yang di bawah itu karena biasanya pisaunya nggak tajam, terus aku khawatirnya itu nggak bisa memotong kutikula dengan sempurna ya guys ya. Terus yang aku saranin di sini adalah alat selanjutnya yang aku saranin buat kalian adalah nail drill. Di sini kalau misalnya kalian masih pemula, apalagi kalau misalnya kalian di kursusnya masih diajarin manual, kikir manual, kalian lebih baik belinya yang kikir ini, merek OPI ini, yang 100/180. Jadi aku punya juga. Nah ini, yang ini, kayak gini. Kayak gini. Yang mana aja boleh sih guys, sebenarnya. Kalau dibilang kadang-kadang orang kan bilangnya ini nih fungsinya beda-beda. Sebenarnya menurut aku ini sama aja, tergantung gimana. Kalau misalnya kayak aku dulu pernah kehilangan yang bentuknya itu kotak kayak gini. Terus aku pakainya yang kayak gini. Menurut aku bisa. Semua tergantung daripada skill kalian juga. Jadi ini tuh kikirnya lumayan kasar. Apalagi kalau misalnya kalian makainya di balik OP-nya ini kan lebih kasar. Jadi ini tuh buat pengganti nail drill, dimana kalau misalnya kalian dari kursus itu kan nggak diajarin nail drill seperti yang aku bilang pakai mesin kayak gini.
Kalian bisa pakai yang ini murah banget. Ini ada yang jual 10.000 ke bawah di toko Oren, kalau kalian bisa cari-cari itu juga. Kecuali kalau misalnya kalian udah bisa nail drillnya itu pakai alat, itu aku rekomendasiin alatnya itu kalian langsung pakai yang kayak gini. Karena kalau misalnya, nah ini alat yang aku pakai seperti kayak gini. Kenapa aku bilang kalau misal kalian sudah bisa nail drill, itu tuh kalian langsung beli yang ini. Jadi jangan beli yang harganya agak murah ya guys ya, bukannya gimana. Karena ini nih di toko Oren 200.000, tapi ini aku lama banget udah pakainya, udah hampir 2 tahun. Itu sebenarnya sih tergantung pemakaian juga ya. Kalau misalnya kalian makainya hati-hati, nggak ya sering jatuh ke banting gitu, ini bener-bener tahan lama banget. Jadi 200.000 menurut aku worth it buat kalian yang masih minim budget ya guys ya. Terus alat nail selanjutnya yang aku rekomendasiin ke kalian itu adalah buff. Kalian tahu pasti buff itu apa ya? Buff itu yang kayak gini ya guys ya. Kayak gini. Buffer ini nih kan dia seperti busa. Busanya ini nih buat ngilangin partikel-partikel yang kasar setelah dia itu kita kikir. Misalnya kayak gini nih contohnya. Nah itu tuh setelah kalian kikir tuh pasti kayak ada permukaan atau kuku-kuku yang kayak bangun, atau dia itu tuh seperti kayak mengelupas gitu. Itu kalian kan gosoknya pakai ini gitu. Jadi buffer ini ada sih yang merek Sunshine, cuma aku lagi belum beli juga. Biasanya aku pakai merek Sunshine itu yang warnanya hijau kayak gini. Itu juga harganya murah banget, 10 ribuan ke bawah kalian udah bisa dapetin itu ya guys ya. Gak perlu yang mahal-mahal karena menurut aku itu worth it sudah. Terus alat dan bahan selanjutnya yang kalian harus beli adalah base coat dan top coat. Ini udah nggak asing lagi ya kalian dengar base coat dan top coat ini. Base coatnya itu kalau bisa guys ya, kalian jangan beli juga yang terlalu murah, karena biasanya biskuit ini tuh adalah komponen yang paling penting dalam nail, karena dia itu tuh yang paling pertama, lapisan paling pertama yang akan kita aplikasikan. Jadi pengelupasan atau tidak itu tergantung dari biskuitnya juga. Kalau saranku, kalian bisa beli biskuit merek seperti aku ini. Aku beli mereknya Zoya. Atau kalian bisa beli mereknya dari Jelis ini. Cuma Jelis ini nih masih terbilang untuk kelas bukan pemula ya, menurut aku ya masih kelas menengah. Tapi menurut aku ini yang paling worth it. Ini nih harganya sekitar 30.000 di toko Oren. 30 ribuan gitu ya. 30 ribuan ini kalian makainya itu bakalan lama juga habisnya gitu. Ini nih berapa mili ya? Di sini 10 mili. Jadi Zoya ini 10 mili bisa dipakai untuk banyak orang. Menurut aku tuh, aku nggak pernah ngitung customernya sih guys, tapi yang jelas ini tuh isinya banyak, terus harganya murah. Untuk kisaran 37.000 kalian itu bisa udah dapetin biskuit dan top coat yang kualitasnya bagus. Menurut aku ini aku udah lama banget make dan aku jatuh cintanya sama biskuit top coat ini aja, karena jarang ada yang mengeluh atau komplain tentang pengelupasan nail gelnya ya guys ya ini. Tapi kembali ke pribadi kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian punya biskuit top coat yang sudah sering kalian pakai dan itu nggak mengelupas, masih baik-baik aja, kalian bisa lanjut pakai itu. Jadi ini rekomendasi dari pribadi aku aja ya guys ya. Terus aku bakal jelasin yang selanjutnya, warna-warna kutek. Warna-warna kutek ini yang aku rekomendasiin adalah warna kutek-kutek bestseller yang paling sering banget dicari sama customer-customer aku. Jadi warna-warnanya ini kalian gak perlu lagi bingung mau beli warna apa, atau kalian tiba-tiba bingung kayak apakah warna yang kalian beli ini bakal dicari sama customer kalian. Jadi kalian gak perlu khawatir, karena di sini aku bakal ngasih kode-kode atau warna-warna yang akan paling sering dicari sama customer kalian, biar kalian gak perlu beli banyak-banyak, apalagi saat minim budget seperti ini ya guys ya. Warna yang pertama yang aku catat di sini itu adalah soft pink atau nude. Soft pink atau nude ini biasanya dipakai untuk base French nail seperti ini contohnya,
Atau kalau misalnya customer-customer yang memang pinginnya itu, aku mau kutek nih kak, aku mau nail gel nih kak, tapi dia itu nggak kelihatan norak banget, atau dia itu bener-bener seperti warna kulit kita, dia itu nggak terlihat seperti kutek. Kan kadang ada ya customer yang seperti itu. Jadi kalian bisa rekomendasiin soft pink atau nude seperti yang aku bilang tadi. Terus warna selanjutnya itu ada merah klasik atau merah marun. Pasti kalian nggak asing sama merah marun ini, yang paling best seller di semua kalangan salon nail art, oke guys. Jadi merah marun ini kenapa sering dicari orang, karena dia itu terlihat bersih di tangan kita. Meskipun misalnya tangan kita, maaf ya, agak kotor atau agak gelap, itu bisa membuat kulit kita itu tuh lebih ke, bukan putih sih, lebih ke apa namanya, bersih kita ngelihat tangan kita tuh gitu. Jadi banyak banget yang cari merah marun ini. Merah marun ini paling cocok dibuat ke semua motif seperti ini ya. Seperti ini contoh-contoh motif yang pernah aku buat pakai merah marun. Terus di sini yang selanjutnya ada olive. Olive itu yang seperti ini. Jadi dia tuh mirip seperti warnanya bunga sandat. Itu banyak juga yang nyari karena menurut aku juga sama-sama bersih seperti marun. Sama-sama bersih seperti merah marun itu membuat kuku kalian itu, tangan kalian tuh menjadi terlihat seperti lebih bersih. Ini nih buat kalian yang suka warna hijau, tapi hijaunya tuh bukan hijau terang gitu. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka hijau, yaitu olive. Oke. Terus yang selanjutnya itu yang aku catat di sini tuh adalah navy. Navy sendiri itu kan warna biru tua, tapi dia tuh looks-nya elegan. Biru yang bukan birunya itu mentereng gitu guys ya, pasti kalian tahu juga seperti ini ya contohnya guys ya. Itu biru yang paling sering dicari sama customer aku adalah biru navy. Itu menurut aku juga sama bersih di tangan kalian yang kurang terang, di tangan kalian yang agak gelap kulitnya, itu kelihatan bersih juga. Terus yang selanjutnya itu juga kalian bisa koleksi hitam dan putih ya. Warna hitam dan putih ini kan adalah warna basic, dimana kalau misalnya kalian mau buat motif-motif itu biasanya cenderung ke warna hitam atau warna putih. Misal kalian misalnya itu basicnya warna navy tadi, udah pasti dia itu pakai warna motif yang terang seperti apa, putih. Tapi kalau misalnya warnanya nude, itu kan bisa kalian pakai di motifnya itu di warna hitam, tapi putih juga bisa. Nanti tergantung dikondisikan dari warna basicnya, apakah ini masuknya di putih atau masuknya di hitam. Terus warna cat eyes, kalau misalnya kalian bingung, cat eyes ini ada banyak sekali macam warna-warnanya. Kalian bisa beli warnanya itu cukup warna satu cat eyes aja. Jadi cat eyes-nya ini cukup yang kalian beli itu adalah warna silver. Karena untuk warna silvernya sendiri itu sebenarnya tergantung daripada basic kutek yang kalian pakai. Istilahnya itu kalau misalnya basicnya warna marun terus kalian pakai kutek cat eyes-nya silver, itu tuh juga akan menyesuaikan kok sama warna basicnya gitu. Jadi nggak perlu kalian beli kutek cat eyes yang marun, lagi kalian beli cat eyes yang navy kayak gitu. Jadi itu tuh akan menyesuaikan sama warna basicnya. Kalian bisa tumpuk misalnya gini ya. Warna basicnya itu kalian duluan apply, terus kalian apply lagi cat eye-nya, terus kalian apply lagi warnanya. Seperti ini contohnya ya guys ya. Terus warna selanjutnya yang aku rekomendasiin tuh ada warna mustard. Warna mustard ini nih warna yang dia itu kuning, tapi bukan kuning terang yang mentereng juga, yang mencolok gitu. Jadi ini kuningnya kuning kalem, dan itu paling sering juga dicari sama customer aku. Itu warnanya juga bikin kulit kalian bersih ya guys ya gitu. Contohnya kayak gini nih, warna mustard yang pernah aku pakai. Nah kalau misalnya ada yang nanya kutek merek apa yang aku pakai selama ini, itu adalah kutek ini ya guys ya. Kebanyakan lagi aku pakainya merek Zoya ini. Kenapa sih aku tuh sebenarnya rekomendasiin merek Zoya? Sebenarnya aku tuh bukan BA-nya, aku bukan brand ambassador, aku bukan disponsorin sama Zoya ini, bukan.
Tapi memang aku akui Zoya ini menurut aku kualitasnya bagus. Selain dia vegan, yaitu halal buat kalian yang muslim, ini itu bisa kalian pakai kalau misalnya kalian lagi maaf ya, kayak berhalangan seperti menstruasi atau apa, itu kalian bisa pakai nail gel kutek merek Zoya ini. Jadi ini bisa dipakai baik muslim ataupun non muslim ya guys ya, gitu. Terus warna-warnanya dia ini juga cantik-cantik. Warna-warnanya dia ini tuh bukan yang pekat banget gitu. Terus teksturnya dia bagus, kekentalan teksturnya bagus, nggak cair banget, nggak kental banget gitu. Jadi mudah diaplikasikan buat kalian yang nailis para pemula ya guys ya. Cuma kalau misalnya ya guys ya, kalau misalnya kalian berpikir ini tuh mahal, masih sekitar 30 ribuan. Sebenarnya ada sih yang murah guys. Kalian bisa cari merek Rosalind ini yang seperti aku punya. Merek Rosalind ini juga bagus. Nanti kalian bisa sesuaikan sama budget kalian aja merek Rosalind ini. Terus kalau yang ini sih guys, Charzik ini juga bagus dia, Charzik ini. Cuma ini tuh aku masih diragukan karena baru aja keluar BPOM-nya bahwa ini tuh katanya masih belum BPOM, masih belum terdaftar BPOM gitu. Jadi karena aku udah terlanjur make lama, ini tuh aku jadikan sekarang displaynya tuh seperti ini ya guys ya. Aku buat display kayak gini. Pakai yang ini dulu, jadi gak langsung yang ujuk-ujuk ke customer karena baru aja ada keluaran surat edaran dari BPOM kalau ini tuh katanya masih belum terdaftar BPOM guys. Jadi aku sedih banget kenapa baru sekarang ya diumuminnya. Oke, next lanjut ya guys ya. Sekarang aku mau jelasin ke kalian motif best seller yang paling sering dicari sama orang. Jadi ini juga terkait sama kutek-kutek yang harus kalian koleksiin karena ini menyangkut motif juga gitu. Jadi motif yang paling sering dicari sama customer aku itu adalah motif gradasi glitter. Kenapa aku bilang gradasi glitter? Ini adalah motifnya sejuta umat yang gak mau ribet, yang mau simple tapi looksnya tetap elegan. Seperti koleksiku ini. Kalian cukup beli warna glitter kuteknya itu di warna silver sama gold aja. 2 itu aja guys. Karena yang berwarna itu udah pasti gak terlalu kepake guys gitu. Oke. Terus motif selanjutnya itu ada French nail. French nail itu yang seperti tadi aku bilang, yang ketika pakai base-nya itu soft pink atau nude, itu kalian seperti yang tadi aku bilang, kalian koleksiinnya jadi warna putih. Nah, terus kalian juga harus perhatiin kuasnya ya guys ya. Kuasnya itu tuh harus pakai kuas yang merah ini. Ini nih bagus banget, dia harganya juga murah. Tapi kualitasnya juga nggak main-main. Dia kuasnya nggak kaku gitu loh guys, bulu kuasnya itu. Jadi kalian bisa pakai untuk buat motif French nail ya guys ya. Terus yang ketiga ada motif marble. Motif marble ini sebenarnya kalau dibilang ini kelihatannya looksnya bagus, elegan karena dia tuh kan seperti lantai marmer gitu kalau kalian tahu. Cuma ini bikinnya kan memang agak sulit, apalagi buat kalian para pemula gitu ya. Jadi, itu kalian motif marble itu sebenarnya cukup juga untuk koleksiin yang hitam dan putih dulu. Terus kalau misalnya nih ada customer kalian yang bilang, "Kak, aku maunya motif marble-nya seperti ini dong." Kalian sesuaiin aja sama budget kalian. Kalian kan punyanya hitam sama putih. Jadi ya kalian bilang, "Maaf Kak, kita nggak punya. Kita punyanya motif marble yang seperti ini kan warna putih dan warna hitam dikombinasikan seperti itu gitu." Jadi seperti contoh ini ya guys ya, basicnya warna lain terus marble-nya dipakai warna putih atau warna hitam. Terus yang keempat itu ada ombre. Ombre di sini itu perpaduan dari 2 warna jadi satu. Ombre di sini tuh kalian cukup pakai alat ombre yang spons itu loh guys. Yang spons tuh yang kayak gini ya guys ya. Nah ini tuh harganya paling cuma 1000-an gitu sponsnya. Jadi kalian nggak perlu pakai yang alat seperti ini dulu. Kan ini untuk pemula ya, untuk minim budget. Jadi kalian perlunya pakai spons itu aja.
Caranya itu gampang banget. Kalian cuma perlu aplikasikan seperti ini, dua layer kayak gini. Jadi ini ya contohnya yang seperti aku kasih tahu. Terus kalian tap aja langsung ke kuku customer kalian. Oke. Terus motif ombre ini juga kalian kalau misalnya masih pakai spons itu pinter-pinterin untuk menggabungkan warna, karena nggak semua warna bisa berhasil ombrenya. Jadi kalian harus pasangkan warna itu antara gelap dan terang. Misalnya antara merah marun dengan putih gitu. Kalau merah marun dengan hitam mungkin kan masih agak sulit ya gitu. Kecuali merah terang sama hitam masih masuk gitu. Jadi ini tuh harus warna lawannya itu harus berlawanan gitu antara gelap dan terang ya guys ya. Oke, kita ke selanjutnya. Selanjutnya itu aku ada motif 3D bunga. Motif 3D bunga sendiri itu yang biasanya dipakai buat acara pernikahan atau acara-acara lainnya yang kelihatannya mungkin lebih meriah. Itu motif 3D bunganya kalau bisa aku saranin itu yang seperti ini ya guys ya. Kalian pakai krim HN motif 3D. Untuk motif 3D bunga ini kalian bisa pakai krim HN. Karena kalau menurut aku krim HN sendiri ini teksturnya udah bagus banget buat para pemula. Dia nggak perlu lagi tambahan-tambahan cairan apa-apa lagi. Jadi langsung aja kalian ambil, kalian gulung-gulung kayak gitu ya. Ini krim HN ini rekomendasi banget. Terus untuk ngebentuknya itu kan kalian kayak pakai stik kayu ya. Stik kayu kayak gini. Nih. Ini murah banget juga guys. Jadi kalian nggak perlu mahal-mahal lagi buat bikin motif 3D-nya itu ya guys ya. Untuk selanjutnya itu ada aksesoris diamond. Aksesoris diamond ini juga sama, biasanya itu dia jadi satu sama motif 3D bunganya, atau memang ada juga yang dia itu kayak sendiri gitu ya, cuma langsung aksesoris diamond aja gitu. Terus kita taruh di bagian-bagian mananya yang kelihatannya tertarik. Kalau aku pribadi itu biasanya beli aksesoris diamond itu yang langsung kayak gini. Jadi dia langsung isinya kayak banyak gitu guys. Kayak gini. Itu tuh kan ada dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Terus kalian bisa cari di toko oren juga. Sebenarnya yang kayak gini nggak terlalu mahal guys. Waktu ini tuh aku belinya itu sekitar kalau nggak salah ada yang dari startnya 9.000 sampai 15.000 ke bawah lah gitu. Jadi kalau misal kalian mau koleksi aksesoris itu bagus loh, karena banyak banget sebenarnya nyari aksesoris ini. Terus untuk selanjutnya itu aku mau rekomendasiin di sini mesin UV. Mesin UV-nya ini menurut aku ya guys ya, juga jangan terlalu beli yang murah. Kenapa? Karena ini itu juga menentukan komponen yang menentukan awet atau enggaknya nail kalian. Jadi kalau aku rekomendasiin itu yang paling minimal itu 48 watt kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli yang kecil kayak gini, itu sebenarnya boleh aja, tapi itu keringnya kurang maksimal. Biasanya kalau yang kecil-kecil kayak yang aku taruh gambarnya di atas ini, itu untuk display kalian harus pakai mesin UV minimal 48 watt. Karena apa? Karena 48 watt itu minimalnya itu lampunya itu udah bagus, udah terang, udah yang bener-bener bikin kering. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian bisa beli mesin UV-nya itu yang wattnya itu lebih besar. Tapi kalau aku saranku sih 48 watt udah paling bagus untuk yang masih minimal budget itu. Perkiraan aku kalau di toko oren itu sekitar berapa ya? Karena aku belinya di official juga guys, kalian bisa cek. Menurut aku itu masih tergolong murah ya. Jadi kalian bisa cek aja langsung di toko orennya. Menurut aku mesin UV LED itu penting banget. Kalian cari yang UV-nya itu lampunya ada banyak. Oke? Terus lem kuku palsu, buat kalian yang sudah sampai ke pembelajaran kuku palsu ya. Terus kalau kuku palsu sendiri itu aku biasanya pakai lem Maxbond yang ini. Tapi sebenarnya bebas aja, kan ini ada warna yang agak merah atau agak pink.
dan ada yang warna biru. Sebenarnya sama aja, tapi kayaknya yang biru ini menurut aku lebih kuat ya. Sebenarnya sama-sama kuat sih, tergantung daripada teknik. Jadi ini adalah lem Max Bond yang menurut aku rekomendasiin karena ini tuh termasuk kuat banget ya guys ya untuk pemula. Jadi ini harganya juga murah. Kalau itu ke Urin mungkin sekitar 10 ribuan. Intinya dia 20 ribu ke bawah lah. Terus selanjutnya itu ada kuku palsu. Kuku palsunya sendiri tuh aku belinya langsung yang kayak gini ya guys ya. Nah nih, yang satu plastik kayak gini, itu kan isinya ditotalin itu ada 500 pieces. Kalau yang satu plastik clip gini tuh aku nggak tahu ya isinya berapa ya guys ya. Ini udah aku pakai. Jadi ini tuh isinya 500 pieces. Harganya itu sekitar 40 ribuan kalau aku di official sini. Tapi kalau di toko Urin aku nggak tahu harganya berapa. Kalian bisa cek sendiri. Kenapa kuku palsu ini aku rekomendasiin buat nail pemula? Ini nih harganya 40 ribuan. Itu isinya udah banyak banget. Jadi kalian bisa pakai ke customer kalian itu mungkin berapa orang customer yang bisa kalian pakai. Itu banyak banget guys. Untuk 40 ribu. Gitu ya guys ya. Kalau misalnya kalian langsung ke Softip. Ke Softip itu tuh kan dia isinya sedikit ya. Memang sih keunggulannya adalah dia sudah dikikir, tapi menurut aku itu memang yang untuk nail yang bukan pemula. Jangan lupa juga kalian beli boxnya, box nail tipnya kayak gini, biar kalian lebih mudah nantinya untuk ngambil nomor-nomor daripada kuku palsunya itu ya guys ya. Di sini ada kuas. Jadi kuasnya itu kalian belinya langsung yang satu set seperti ini. Yang aku bilang yang batangnya kayak warna coklat gini, ini bagus menurut aku guys. Harganya murah, kalian bisa cek di toko Urin. Sebenarnya nih ada dua, ada yang mereknya AS, ada yang biasa. Yang biasa pun sebenarnya menurut aku udah bagus. Kalian bisa beli satu set. Jadi itu tuh udah semua bentuk kuas include di sana ya guys ya. Terus selanjutnya di sini ada minyak kutikula atau vitamin kutikula, juga sama mereknya yang aku pakai itu. Itu dari BNC. Nih. BNC Manicure Vitamin. Ini murah juga harganya, paling sekitar 10 ribuan. Sama seperti pelunak kutikulanya. Kalian bisa dapetin di toko Urin juga. Aku saranin yang ini karena ini murah, isinya banyak, lama banget habisnya menurut aku. Nah itu dia alat dan bahan yang aku rekomendasiin ke kalian. Buat kalian yang masih minim budget, minim modal, terus kalian bingung mau beli apa aja, itu adalah alat dan bahan yang aku spill, yang aku pakai di sini sebagai seorang nailist pemula. Dari aku masih pemula sampai aku sekarang udah sekitar 6 tahun buka nail. Itu adalah alat dan bahan yang wajib kalian punya sebagai nailist pemula ya guys ya. Nah, kalau misalnya kalian punya rekomendasi lagi buat teman-teman yang sudah mengerti tentang dunia nail ini, kalian misalnya punya rekomendasi buat teman-teman kalian yang nonton yang masih pemula, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kemungkinan mungkin ada alat atau bahan apa yang lebih murah tapi worth it buat dipakai buat teman-teman kalian yang masih minim budget. Kalian bisa tulis aja langsung di kolom komentar ya guys ya. Itu aja yang mau aku jelasin di video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian pingin untuk aku terus update video-video terbaru mengenai dunia nail ya guys ya. Bye-bye.